Sabtu tanggal 24 Maret tahun 2007, seorang housekeeper apartemen Sunrise Wisma Indah Malaysia dikejutkan dengan penampakan tubuh gadis remaja yang tergeletak di samping kasur dalam kondisi tidak bernyawa, leher dan kedua tangan diikat kabel lampu di dalam kamar nomor 5133. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Sedangkan jasad gadis remaja tadi dilarikan ke rumah sakit lokal guna diperiksa lebih lanjut. Setelah dilakukan identifikasi, diketahui jasad itu bernama Juliana Fuzi alias Jul berusia 20 tahun yang merupakan seorang mahasiswi diploma manajemen bisnis di Universitas Islam Internasional Malaysia. Diduga sebelum tewas, Jul melakukan perlawanan mencoba lepas dari jeratan kabel. Sebab berdasarkan hasil visum, terdapat banyak luka memar pada bagian tangan, lengan, leher, hingga alat genital pun ditemukan robek. Menyelidiki kasus pembunuhan Jul, pihak kepolisian Malaysia memeriksa beberapa saksi terkait termasuk para staf apartemen Sunrise. Menurut keterangan dari staf di lobi, menyebutkan bahwa orang yang menyewa kamar nomor 5133 di lantai 5 adalah seorang wanita bernama Nur Alina berusia 20 tahun. Kamar itu disewa sehari sebelum jasad Jul ditemukan, yakni pada tanggal 23 Maret tahun 2007. Semestinya sewa kamar tersebut masih 1 hari lagi, tapi tidak jadi sebab uang perpanjangan sewa yang dibayarkan Nur Alina sebesar RM50 Malaysia diminta kembali tepat 1 jam pasca menyelesaikan proses transaksi. Beruntung pihak apartemen masih menyimpan data identitas para penyewa, sehingga polisi dengan mudah bisa mendapatkan alamat lengkap sekaligus nomor ponsel Nur Alina. Setelah mengantongi data informasi itu, polisi berhasil meringkus Nur Alina dan kekasihnya Muhammad Hairul yang ikut terekam CCTV masuk ke dalam apartemen. Mengulik sekilas informasi kedua tersangka, bahwasannya Nur Alina berusia 20 tahun ini merupakan mahasiswi Advanced Management and Technology Center di Shah Alam. Sedangkan Khairul pernah bekerja di stasiun televisi Astro Malaysia. Usut punya usut, Nur Alina adalah teman sekelas Jul saat mereka sama-sama mengenyam pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Keduanya berpisah ketika memasuki jenjang sekolah menengah atas. Sekian lama sibuk dengan urusan masing-masing, mereka berdua tidak lagi mengetahui kabar satu sama lain sampai pada akhirnya reuni sekolah diadakan. Nur Alina dan Jul baru bertemu setelah 3 tahun tidak berjumpa. Di acara reunian itulah mereka saling bertukar nomor handphone. 1 bulan berlalu, singkat cerita pada hari Jumat tanggal 23 Maret tahun 2007, untuk pertama kali Nur Alina mengajak ketemuan Jul dalam rangka acara makan malam bersama. Mereka berdua janjian bertemu di depan minimarket 7-Eleven daerah Gombak, Malaysia. Ternyata tak hanya seorang diri, Nur Alina datang menjemput Jul bersama Khairul dan temannya bernama Banok. Mereka berempat kemudian berkendara menuju ke distrik perbelanjaan di kawasan Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Namun belum juga sampai lokasi, di tengah-tengah perjalanan Nur Alina minta balik kanan pulang ke apartemen untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan di kamar. Alhasil, mobil yang dikemudikan Banok tersebut memutar arah menuju apartemen Sunrise Wisma Indah. Tiba di sana, Nur Alina mengajak Jul naik ke kamarnya. Jul yang setuju mengikuti langkah kaki Nur Alina dari belakang menuju ke kamar nomor 5133 yang berada di lantai 5. Selang beberapa menit, Khairul memutuskan keluar dari mobil, lalu berjalan kaki memasuki gedung apartemen menyusul mereka di atas. 30 menit berlalu, Nur Alina beserta Khairul turun menuju parkiran membawa tas koper berisi baju dan 2 kantong plastik berisi sampah. Karena Banok yang sedari tadi menunggu di mobil tidak menyadari ketiadaan Jul, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan kembali menuju ke wilayah Brickfields, Kuala Lumpur. Di tengah perjalanan tersebut, Khairul sempat membuang barang-barang yang ada di dalam tasnya. Perjalanan mereka kali ini bukan lagi menuju ke tempat makan, melainkan mengantar Nur Alina check-in di Hotel The Central kawasan Brickfields. Selesai mengantar Nur Alina, Khairul beserta Banok berkendara lagi menuju ke kawasan pemukiman di pantai dalam Kuala Lumpur.
Di perjalanan inilah Khairul memberitahu Banok bahwa dia dan Nur Alina sudah membunuh Jul di apartemen Sunrise Wisma Indah tadi. Alih-alih melaporkan temannya, Banok lebih memilih diam, tidak mau mencampuri urusan mereka. Lantas kira-kira apa maksud dan tujuan mereka mengakhiri hidup Jul? Lalu bagaimana kronologi kejadiannya? Berdasarkan pengakuan para tersangka, ada dua versi cerita yang berbeda, yakni cerita versi Nur Alina dan cerita versi Khairul. Entah mana yang benar, tapi yang jelas dalam persidangan mereka sama-sama membela diri tidak mau disalahkan. Dan berikut ini, mari kita bahas versi Nur Alina terlebih dahulu. Malam itu di dalam kamar nomor 5133, Nur Alina yang tengah sibuk mencari-cari dompetnya terkejut melihat kedatangan Khairul. Mendadak pria ini masuk lalu bergegas mengunci pintu apartemen. Gerakan selanjutnya, Khairul mendekati Jul, kemudian mencoba mencumbu gadis tersebut dari arah belakang. Julia sontak terkejut, spontan menghindari gerak tangan Khairul. Tidak terima ditolak begitu saja, Khairul lantas marah mendorong tubuh Jul sampai jatuh telungkup tepat di atas kasur. Berjalan mendekat, Khairul mencabut kabel lampu, selanjutnya mengikat kedua tangan Jul ke belakang. Tak tahan mendengar teriakan minta tolong Jul, Khairul beranjak mengambil handuk, lalu mengikatkannya ke wajah gadis malang ini. Setelah beres melumpuhkan Jul, Khairul memberi Nur Alina 1 unit ponsel dan uang sebesar 50 ringgit Malaysia, menyuruh pacarnya untuk memperpanjang sewa kamar 1 hari lagi. Menuruti permintaan sang kekasih, Nur Alina keluar kamar menuju ke konter yang berada di lantai bawah mengurus perpanjangan durasi sewa. Usai membayar administrasi, Nur Alina kembali lagi ke kamar setelah mendapat instruksi dari Khairul yang dikirim lewat SMS. Memasuki ruangan, Nur Alina melihat noda air di spray serta menyaksikan posisi Khairul sedang menduduki punggung Jul sambil menjerat leher Jul dengan seutas kabel hingga tewas. Selepas itu, Khairul menyeret tubuh Jul ke samping kasur. Berikutnya, Khairul melucuti spray sarung bantal lalu digulung menjadi satu kemudian dimasukkan ke dalam koper Nur Alina. Tak lupa Khairul juga memasukkan barang-barang milik Jul ke kantong plastik. Selesai membereskan TKP, pria ini mengambil ponsel, uang tunai, beserta kartu ATM Jul. Selanjutnya, dia menyuruh Nur Alina menemui staf hotel guna membatalkan sewa kamar sekaligus meminta kembali uang yang dibayarkan tadi. Tuntas melaksanakan perintah pacarnya, mereka berdua bergegas keluar apartemen meninggalkan jasad Jul di kamar. Begitulah pengakuan Nur Alina dalam persidangan. Kita beralih ke cerita versi Khairul. Di saat Nur Alina dan Jul tak kunjung kembali ke mobil, Khairul berinisiatif naik ke atas untuk menanyakan langsung mengapa mereka begitu lambat turun ke parkiran. Tiba di kamar, dia menyaksikan Jul sudah dalam keadaan terikat di atas kasur. Melihat kedatangan sang pacar, Nur Alina meminta Khairul menjaga Jul sebentar sebab ia mau turun ke lobi mengurus perpanjangan sewa kamar. Nah, selama Nur Alina keluar dari kamar inilah Khairul memanfaatkan situasi tersebut. Dia mengeksplor tubuh Jul sampai puas, tapi begitu Nur Alina kembali ke kamar, Khairul menghentikan aktivitasnya. Berjalan mendekati, Nur Alina mengepalkan tangan meninju bibir Jul supaya mau memberikan nomor PIN ATM-nya. Sukses mendapatkan apa yang dia inginkan, Nur Alina menjerat leher Jul, namun Khairul berusaha mendorongnya. Nur Alina kemudian memperingatkan Khairul agar tidak mencegah tindakan barusan. Menyadari situasi yang membuatnya ikut andil melakukan tindakan kejahatan terhadap Jul, Khairul pun lantas membiarkan Nur Alina membunuh gadis malang ini. Setelah mengakhiri hidup temannya, Nur Alina mengambil barang-barang berharga Jul seperti HP, uang, dan kartu ATM.
Selanjutnya, Khairul disuruh membereskan TKP, sedangkan Nur Alina menemui staf apartemen untuk membatalkan sewa kamar sekaligus meminta uangnya kembali. Selesai dengan aktivitas mereka masing-masing, pasangan itu meninggalkan lokasi kejadian. Keesokan harinya, barulah mereka beraksi menjual ponsel dan menarik sejumlah uang, Jul. Dalam persidangan, keterangan dari kedua saksi benar-benar tidak sinkron serta saling menyalahkan satu sama lain. Dari pihak Nur Alina mengaku takut dengan sang pacar sebab selama mereka berhubungan, Khairul cenderung dominan, suka main tangan apabila keinginannya tidak dituruti. Oleh karena itulah, saat insiden pembunuhan terjadi, dia tidak berani berbuat apa-apa. Sementara dari pihak Khairul mengatakan kalau dirinya takut tidak menolong Jul sebab Nur Alina mengancam akan memberitahu hubungan perselingkuhan mereka ke istrinya. Entah pengakuan siapa yang benar, yang jelas pada tanggal 14 Juli tahun 2009, mereka berdua sama-sama dijatuhi hukuman mati. Nur Alina dan Khairul sempat mengajukan banding, akan tetapi hasil keputusan final tetap sama. Sehubungan dengan hukuman yang mereka terima, hingga video ini dibuat belum ada lagi berita terkini terkait jadwal eksekusi mereka. Jadi menurut kalian, pengakuan siapa yang dapat dipercaya? Apabila berkenan, silakan bagikan analisis kalian di kolom komentar ya. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.